dance yang dibikin dengan kardionya. Di dunia Zumba itu baru-baru ini aja ngambil lisensinya 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019. 3 lisensi saya ini ada aerobik, ada Zumba, ada yoga. Butuh proses berapa lama untuk mendapatkan lisensi itu? Penting nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bang Faris di acara Podcast Mas. Ya, malam ini saya sengaja mendatangkan instruktur senam Zumba yang cantik dari Kota Pamekasan, satu-satunya. Pasti tretan-tretan di rumah penasaran kan? Ayo kita langsung saja ke Mbak Elina Ai. Ini di sebelah saya. Halo, iya Bang. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mbak Elina? Alhamdulillah selalu baik, selalu sehat. Alhamdulillah. Ini instruktur Zumba satu-satunya di Kota Pamekasan. Alhamdulillah seperti itu. Mbak Elina. Iya. Untuk masalah senam Zumba ini, sebelum mengenal senam Zumba, Mbak Elina itu memang sudah aktif di dunia senam? Kalau di dunia senam, iya, dari kecil, dari saya SD. Oh, dari SD sudah aktif senam sudah aktif ya? Senam, berawal dari basicnya joget, joget RT-an Bang. Terus joget, habis ya? itu sama mama diarahin, kok anak saya kayaknya pinter di dunia senam aja deh, di dunia gerak maksudnya. Saya arahin ke senam, jadi apakah mama Anda itu juga instruktur senam? Kebetulan mama ya, jadi memang mendarah daging ya dari orang tua. Iya, dari mama juga. Jadi meneruskan bakat dari orang tua. Dari mama, benar banget. Senam Zumba Mbak Elina itu dari tahun berapa, Mbak? Kalau Zumbanya sendiri, Zumba itu sebenarnya udah lama. Zumba itu awalnya dari tahun 1990. Beliau itu 1990, tapi saya terjunnya di dunia Zumba itu baru-baru ini aja ngambil lisensinya 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019 sebelum Covid. Ya, sepertinya kayak gitu. Senam Zumba itu seperti apa sih dari nama? Saya masih masih abu-abu ya Bang. Iya, seperti kalau saya lihat senam aerobik kan biasa, iya, aerobik, gerakan-gerakan mengikuti lagu ya. Iya. Kalau Zumba itu seperti apa? Jadi Zumba itu lagi booming atau lagi trendingnya sama pecinta senam di seluruh Indonesia atau dimanapun itu dunia. Zumba itu sebenarnya dance yang dibikin dengan kardionya. Jadi bukan cuma dance aja atau bukan cuma menari, tapi kita bisa menari dengan keadaan kita bisa membentuk otot kayak gitu. Jadi enggak sembarangan melakukan gerakan-gerakan. Nggak cuma nari aja, iya, jadi bisa digabungin sekarang dengan fitnessnya, dengan kardionya gitu. Berarti enggak mudah ya? Kalau nggak mudahnya sangat mudah diikutin, lebih mudah. Gitu. Kalau saya kacamatannya saya dari senam-senamnya saya selama ini, Zumba itu bisa diikuti dari seluruh usia semuanya, karena dari mudahnya gerakan ini gitu Bang. Oh gitu. Mbak Elina punya sekolah untuk ini traktor gitu. Iya, untuk untuk Zumba di Pamekasan ada sekolahannya gitu. Kalau di Pamekasan kebetulan nggak ada Bang. Saya ngambil lisensinya itu harus keluar Madura. Oh gitu. Jadi untuk mendapatkan lisensi senam Zumba ini masih harus keluar keluar kota, harus keluar Madura karena di sini nggak ada. Jadi kita harus pergi ke kayak kota Surabaya, bisa dijadikan training B1 atau Zumba lisensinya,
bisa juga Malang atau kota-kota besar lainnya gitu. Karena kalau ambil lisensi ini kan harus ada mentornya, maksudnya coachnya langsung dari pusatnya Zumba. Seperti itu. Butuh proses berapa lama untuk mendapatkan lisensi itu? Kalau dulu dari senior saya katanya trainingnya itu bisa dari seminggu maksudnya baru dapat lisensi. Kalau sekarang dimudahkan, B1 itu hanya 1 hari aja kita bisa mendapatkan lisensi itu. Jadi trainingnya dari pagi sampai malam, bisa kisaran jam 9 baru kita kelar materi. Berarti harus materi dan sudah menguasai tentang Zumba itu sendiri ya? Iya. Jadi dari Basicnya. Gerakan, terus dengan materi, lagu, bagaimana harus benar-benar paham. Karena kan banyak harmonisasi ya, iya. Gerakan untuk misalnya dada. Abang pernah dengerin musik Zumba? Sering nggak saya dengerin. Latino, iya. Ya. Saya malah saya heran. Kan. Kalau Zumba kok identiknya dengan musik Latin? Iya, Latino bener. Soalnya kenapa kok enggak musik kayak koplo gitu? Iya. Masalahnya yang bikin Zumba bukan orang Madura, bukan Madura, orang Indonesia gitu. Jadi memang orang luar, orang kalau nggak salah Kolombia, kalau nggak salah ya. Dari saya lupa. Amerika Latin ya. Benar. Ya, pantesan namanya Zumba. Latin ya bahasanya. Have fun gitu. Itu artinya apa itu? Ada artinya? Have fun. Have fun. Untuk bersenang-senang. Iya. Zumba itu. Pantesan memang tariannya memang energik. Iya, ya? bener-bener bikin oke, kita harus bergerak. Di sini Mbak Elina punya apa namanya itu studio, untuk tempat latihan maksudnya? Alhamdulillah sekarang saya punya. Saya memulainya itu kebetulan bareng sama mama saya, karena terus didukung sama orang tua. Dari kelas 1 SMA saya sudah memiliki sanggar senam. Sampai sekarang saya juga awalnya bukan Zumba ya? Bukan. Senam aerobik biasa. Aerobik biasa. Kan pada umumnya kan senam identik dengan aerobik, Bang. Iya. Belum Tapi ada saya Zumba. tahunya senam dulu waktu saya SD itu senam SKJ. Iya, saya juga dulu waktu SMP gitu, SKJ ada. Ya, terus berkembang ada aerobik. Ada aerobik, ada Zumba, ada yoga. Iya, itu sekarang banyak macamnya itu. Banyak banget. Jadi Anda dari berapa macam senam itu? Kalau dihitung banyak ada fit, ada yoga. Cuma sampean itu fokus ke senam Zumba? Enggak, saya fokusnya 3 lisensi saya ini ada aerobik, ada Zumba, ada yoga. Oh, jadi 3 yang 3 punya lisensi ini semua? Lisensi, ya. Saya mahirnya di sini aja gitu. Masih, tapi siapa tahu saya kan bisa sekolah lagi gitu. Iya, usia masih panjang. Alhamdulillah, semoga aja. Iya. Penting nggak sih sertifikat itu? Lisensi. Iya, lisensi mengajar. Itu kan lisensi izin kan ya? Iya, izin mengajar. Iya, pentingkah? Pertanyaan itu. Sangat-sangat penting. Untuk apa? Karena kita anggap saja berhadapan dengan banyak orang. Kita punya tanggung jawab ke semua orang yang kita ajarin, instruktur, sebagai acuan untuk mereka bergerak. Jadi apa ya? Kayak SIM, surat izin mengemudi. Jadi kalau kita di jalan tuh kita aman. Kita aman. Jadi kita mau itu Mbak Elina itu kemana? Sudah punya lisensi. Berarti itu sudah apa itu? Sudah bisa. Ya, sudah memang ahlinya gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau ahlinya masih kayaknya jauh sama iya, tapi kan gitu. Dibandingkan dengan saya. Oh iya, benar. Iya, lisensi itu sangat penting untuk kebanyakan instruktur dimanapun itu, soalnya tanggung jawabnya kita ke orang. Iya. Orang bisa cedera, betul. Kita bisa harus kalau cederanya di sini kamu harus gerakannya begini dulu ya biar menyempurnakan lagi kayak gitu. Benar sekali itu. Ya. Jadi lisensi itu bukan hanya untuk senam saja, tapi ketika ada masalah seperti tadi itu yang ada cedera, itu sudah tahu. Jadi sudah masuk pelajaran ketika kita ambil lisensi. Betul sekali. Jadi Tetan itu sudah
Anda dengar ya, bahwa lisensi itu penting. Makanya kalau mau latihan senam itu harus ke orang yang sudah berlisensi. Nah, Tretan, Tretan coba perhatikan di IG-nya Mbak Elina. YouTube juga ada ya Mbak ya? YouTube juga ada. YouTube, IG. Saya memperhatikan di IG-nya Mbak Elina ini, langsung ini Elina. Langsung cari searching. Nah, ini langsung nomor 1 nih. Oh, nomor 1. Nah, di sini ada video yang ke saya tuh ngena ya Bang ya? Iya. Iya. Nah, ini nih. Nah, ini. Sayang. Oh, ini nah, ini. Bisa dilihat nih. Ini dancer apa Zumba? Apa senam? Iya, karena gabungan kan. Ini. Senam yang menjadi ini sekarang. Iya, ini. Asik ya goyangannya. Seru banget nih. Ini kalau sudah punya lisensi ya seperti ini. Harus ikutin Bang. Harus ngikut Abang Zumba tuh. Wih. Aduh, saya pas lama ini nanti kalau saya lihat ini terus ini gerakannya asik. Takut kakinya kemana? Harusnya ke kanan ke kiri. Iya, kalau saya perhatikan ini pertama saya lihat ini dancer apa ya? Penari. Ya, penari ya. Iya. Memang basically penari. Iya. Basically penari terus diarahin ke senam. Jadi Zumba itu sama dengan nari ya, cuma diatur nari, ya. Diarahin ke nari, tapi berkonsep dengan cardio fitness. Jadi ada gerakan untuk Iya, senam. tadi saya perhatikan juga ada gerakan di leher, terus bahu, dada, semuanya seluruh tubuh. paha. Untuk mengecilkan Jadi lengan untuk semuanya. mengecilkan seperti perut saya Oh, ini. pastinya beres itu berantas semua Bisa ya? lemak-lemak. Iya. Oh iya, saya tanya lagi Mbak. Bener. Kan Apa? Mbak perempuan. Apa juga menerima cowok? Kalau saya, kalau di luar sanggar, maksudnya di luar studionya saya menerima. Tapi untuk di sanggar saya hanya membuka only woman, Only wanita woman. saja. Jadi untuk tretan yang perempuan silahkan. Silahkan ke saya kalau di dalam sanggar. Tapi Di kalau mana luar- sanggarnya? Sanggar saya di Jalan Kesehatan nomor saya lupa nomornya, tapi kita gabung dengan Klinik Elisia. Kebetulan sanggar kami naungan dari Klinik Elisia. Oh gitu ya ya. Klinik Elisia. Yang sebelah selatan itu jalan. Iya benar. Di sampingnya kalau nggak salah Canon fotokopian. Oh ya, sebelah baratnya. Iya betul. Ya, Di betul. sana. Mbak Elina. Iya. Mbak Elina sudah kemana saja dalam dunia senam aerobik, zumba, yoga? Segala macam ya. Saya sudah kemana-mana, alhamdulillah. Di Madura sudah saya Singgahi semua. singgahi semua. Dari Sumenep, Sampang, Bangkalan juga pernah, ke Malang juga pernah, Paling jauh kemana? Probolinggo pernah. Paling jauh? Paling jauh, lebih jauh Probolinggo atau Malang ya? Probolinggo. Probolinggo, Madiun juga saya pernah sih. Oh, jauh juga Madiun. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau Di luar kota Jawa itu. Timur masih belum ya? Di luar Jawa Timur belum pernah. Oh, iya. Kalau senamnya belum pernah. Mudah-mudahan kedepannya bisa keluar Jawa Timur. Amin, amin. Amin, itu juga impian sih sebenarnya. Iya, jadi harus sabar. Kalau di Pamekasan sendiri pastinya sudah sering diundang untuk menjadi instruktur senam, Iya. terutama di kantor-kantor ya Mbak ya. Iya, untuk instansi kebetulan saya juga ngisi. Nah, di waktu diundang-undang, maksudnya diundang oleh instansi, oleh perusahaan atau sekolah, Iya. apakah ada bentrok dengan yang lainnya? Bentrok dalam hal ke saya Iya. pas saat mengajar maksudnya Bang. Mm-mm. Banyak sih kejadian, misalkan saya ngajar di luar sanggar saya atau Iya. instansi atau seperti apa. Kalau di luar sendiri memang ada beberapa oknum yang usil, entah itu dari pelecehan fisik Gitu. atau pelecehan verbal secara apa namanya Bang? Kata-kata, iya.
kayak kurang goyangannya gitu. Padahal gitu. mohon maaf saya tidak menjual goyangan. Iya, tapi untuk kesehatan Untuk kesehatan. kan. Jadi Iya. meskipun saya bergoyang, itu ada gerakan yang memang bagus untuk tubuh kita, Iya. untuk kita latih gitu. Jadi bukan semena-mena saya bergoyang itu tanpa arahan Iya, gitu. benar-benar Iya, itu. semuanya Jadi berkaitan. Ada terutama kejadian. pas di Sachi kan ada pria ya kan. Iya. Jadi itu yang betul. suka bikin apa ucapan-ucapan seperti itu Iya, ya. ada beberapa. Jadi saat kita menempatkan diri kita apa namanya, seprofesional mungkin di luar sana, orang lain pun akan paham. Oh, Iya. Mbak ini nggak seperti itu. Jadi kita harus Berarti sopan juga sama dia gitu. Nggak ada yang sampai kurang ajar, megang. Enggak, ya? kebetulan. Ya kebanyakan verbal sih kayak Iya. gitu-gitu. Saya ada lagi pertanyaan, Oke. tapi maaf ya. Iya. Di IG saya melihat Mbak nggak pakai ini apa? Jilbab. Hijab. Iya, kebetulan saya masih Oh, waktu itu Lepas. masih saya sebenarnya masih lepas gitu. lepas pasang hijab gitu, gitu, Bang. Mas. Jadi masih belum istiqomah. Jadi Jadi kalau lagi senam saya masih buka hijab, buka hijab. atau kalau keluar lagi nongkrong apa segala macam saya masih belajar untuk berhijab. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa istiqomah ya. Amin, Saya amin, doakan makasih. Mudah-mudahan kedepannya Iya, istiqomah. heeh. Mbak Elina, prestasi apa saja yang sudah Mbak dapatkan? Masa saya berprestasi? Iya. Dari kacamatanya Abang saya berprestasi. Saya lihat prestasi itu kan bukan cuma dari apa itu, piala, Iya. tapi untuk mendapatkan lisensi itu adalah prestasi juga kan? Luar biasa. Kan nggak mudah. Paham. Kok saya yang Iya. menjelaskan? Seharusnya Anda. Iya, soalnya saya merasa diri saya, masa saya berprestasi gitu. Iya, Tapi soalnya kalau Abang dari kacamatanya Abang kayak gitu, memang tidak mudah untuk mendapatkan lisensi. Nah, tuh atau kan. Sampai sekarang dari saya memulainya itu dari SD, SMP saya sudah itu mulai lisensi mengajar. apa itu? SD itu? SD belum. Oh, bukan SMP. ya? SD kan baru belajar, Iya. baru masukin terjun ke senam. SMP saya sudah ikut pelatihan waktu Lisensi itu. pertama kali kapan? SMP. SMP. Kalau nggak salah kelas 2. Apa itu? Lisensi apa? Senam. Senam. Aerobik. Waktu itu lisensinya kayak semacam genrenya SKJ yang Abang bilang. Iya gitu. SKJ itu setelah itu kita naik lagi bertahap. SMA saya dapat apa ya, reward ya, yoga kalau nggak salah. Nah, reward itu kan prestasi. Iya, maksudnya itu lisensi. Yoga, ya ini prestasi ternyata. Yoga, habis yoga setelah lulus kuliah saya ngambil aerobik. Aerobik itu baru-baru ini. Karena susah carinya training aerobik ini di mana ya? Soalnya untuk mengitari seluruh Indonesia, maksudnya yang trainernya sendiri itu dia harus ke kota-kota masih mencari orang. Kalau di situ gitu. memang ada yang mau training, kita datengin gitu. Pusatnya di Menpora soalnya. Menpora. Jadi Di Jakarta itu. iya, dari orang Menporanya ke Jawa Timur gitu. Kita pelatihannya di, kalau nggak salah di Malang waktu itu. Setelah itu kita ke mana ya? Yoga, lisensi yoga itu tahun, saya lupa Bang. Kebanyakan Iya. tahun soalnya. Iya. Saya potong dulu ya. Iya. Saya perhatikan di Zumba itu ada yang namanya apa itu? Zin. Oh, Zumba Instructor Network. Ya, Zin. Jadi kalau yang apa itu? punya lisensi Zumba, kita pasti akan di brand nama kita akan di brand di depannya akan ada nama Zin TM. Jadi Untuk yang ada resmi Zin. ya itu ya berarti. Iya, yang resmi. Yang harus resmi. Punya sertifikat itu mendapatkan semacam titel ya, gelar ya. Betul, gelar. Zin itu adalah gelar. Gelar instruktur untuk Gelar senam instruktur Zumba. Nah, itu betul. ternyata. Jadi Mbak Elina itu sudah punya gelar Zin. Zin siapa Bang? Zin AY. Zin AY, nama kerennya. Nama kerennya saya Zin AY, ya benar. Ada lagi, pertanyaan ini. Lisensi itu
apa cuma satu kali kita dapat, wes sudah kita anggaplah leha-leha kita, tenang. Oke, jadi kalau Zin itu atau Zumba sendiri ngedapetinnya pasti akan bertahap terus, bukan kayak seperti lisensi aerobik. Kalau aerobik satu kali training kita udah kelar, kita akan mendapatkan ijazah itu sendiri. Yoga pun juga seperti jadi itu. Jadi cuma satu kali. Ya. Tapi kalau Zumba kita akan terus bertahap. Bertahapnya, jadi setelah kita mendapatkan lisensi B1 itu kita harus membayar royalti setiap bulannya, karena Zumba sendiri pusatnya kan besar Bang, sebuah brand. Jadi dari pusat kita harus membayar royalti setiap bulannya untuk mendapatkan koreo-koreo terbaru atau ajaran-ajaran terbaru, karena setiap gerakan itu akan di-upgrade. Selalu ada yang jadi, baru. Genre-genrenya pun tidak paten ini gerakannya ini. Tidak. Jadi setiap selalu, musik tuh beda-beda. Setiap tahun, setiap bulan pasti kita akan berprogres. Bisa tiap hari berbeda. Iya. Waduh. Jadi tadi saya ada B1 ya. B1 apa itu B1? B1 itu lisensi untuk menjadi Zin kita harus mengikuti training yang namanya B1, basic pertamanya. B1 berarti. B1. Ya? Apakah nanti ada B2? B3? Kalau untuk naik level bukan B2, tapi kalau nggak salah Rhythm 2, R2, habis itu R3, ada juga Pro Skill, apa segala macam, banyak banget untuk Zumba. Saya juga pusing. Ternyata lisensinya Zumba itu banyak. Nggak sembarangan, Tretan. Banyak. Yang Mbak Erlina dapatkan yang... Saya B1 dan Pro Jam, Zin Jam Session. Wah, punya 2. Iya. Makanya kayak satu-satunya di Pamekasan yang punya lisensi Zumba. Iya. Punya 2. Itu bakalan terus ya nanti? Pasti selalu upgrade kalau saya masih aktif. Kalau saya tidak aktif mungkin saya cuti. Jadi kalau tidak aktif nanti lisensi itu akan dicabut apa hangus? Bisa di ini Bang, bisa di kita melakukan pengajuan kalau kita cuti. Oh, jadi izin kita misalkan saya hamil, kebetulan saya harus cuti untuk mengajar. Jadi lisensi yang kita per bulannya harus bayar, kita bisa ajukan dulu bahwa saya untuk sementara cuti tidak mengajar. Jadi saya tidak perlu kehilangan lisensi saya gitu. Gelar saya itu. Jadi istirahat gitu. Iya, betul. Begitu. Jadi nanti setelah melahirkan nanti bisa dilanjutkan kembali. Dan bisa menambah sertifikat yang lain ya, gelar-gelar yang lain. Amin. Alhamdulillah, Mbak Erlina ini sudah berkeluarga ya? Iya. Barusan ya? Baru aja. Baru ya? Iya. Alhamdulillah. Baru aja. Berarti masih bau-bau honeymoon ya? Ya kayaknya, tapi udah gak bau bunga. Oh, udah gak bau bunga. Udah kering semua bunganya. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, amin. Ini di sini saya punya pertanyaan lagi. Banyak kayaknya ini. Oh, banyak sekali sepertinya tulisnya. Kesibukan Anda sehari-hari apa sih? Dari pagi sampai malam? Ya, boleh. Dari pagi saya bekerja. Saya staf Dinas Perhubungan kebetulan. Dinas Perhubungan. Iya, jadi kalau pagi saya kerja ngantor, sore hari saya sudah mulai aktif mengajar di Sanggar, malam pun juga seperti itu. Jadi di jadwal saya dari Minggu sampai Sabtu sampai Minggu lagi ketemunya berurutan seperti itu. Waduh, berarti non-stop ya? Non-stop. Senin sampai Minggu. Iya. Jadi sehari-harinya ya senam, kerja, apa lagi ya? Healing dah bareng suami. Alhamdulillah ya. Jalan-jalan. Dibantu oleh suami juga. Suami mensupport ya, Mbak ya? Selalu support saya, Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah ada dukungan dari suami, jadi Anda itu tenang. Jadi kebetulan ya. Kerja tenang juga, melatih Zumba, senam aerobik tenang. Jadi tidak ada pikiran yang aneh-aneh gitu. Iya, betul. Kalau orang-orang bilang udahlah, nggak usah didengarkan. Iya, betul, kebetulan. Karena suami sudah mendukung.
Ini lagi. Sabar ya Mbak ya. Iya. Tadi sudah ini. Nah ini impian dan harapan selanjutnya. Wow, impian. Impian Iya. itu harus besar. Jadi kalau jatuh, Iya. jadi kalau jatuhnya kan bisa nyangkut kemana aja. Keren. Jangan nanggung-nanggung. Iya, kebun. Jadi impian saya itu, saya ingin terus, mau berapapun umur saya ke depannya, kan kita umur selalu berkurang ya, bukan Iya, bertambah, bukan bertambah. berkurang. Ya, betul. Saya ingin terus melatih, terus mengajar, terus berkreasi. Meskipun nanti saya tua atau seperti apa, tidak dilihat orang atau sudah tidak dipakai lagi maupun di instansi, saya ingin terus berkarya, Impiannya begitu. ingin terus mengajar, selalu membawa semua orang untuk sehat bersama saya. Iya. Itu impian saya. Nanti kan Anda juga akan melahirkan generasi yang seperti Anda. Kebetulan saya punya anak didik. Nah, itu kan. Saya didik Itu kan dari kecil. jadi penerus Anda. Iya, betul sekali. Baik Tretan, mungkin Tretan-Tretan yang masih penasaran dengan Mbak Elina bisa melihat di IG, YouTube, Facebook ada. Facebook ada, namanya juga sama. Oh sama semua ya. Elina Aye. Elina Aye. Nanti ada nanti di bawah ini akan ditulis oleh editor nanti, editor Iya. yang handal. Jangan lupa lah editor ditulis deh IG, Ya, YouTube, dibantu ya. Facebook. Subscribe, follow. Ya, itu nanti di situ banyak apa tuh gerakan-gerakan senam dari Gerakan senam. Mbak Elina di YouTube-nya, di IG-nya juga ada. Jadi bisa diikuti. Mbak Elina, Iya. mungkin tretan-tretan di rumah itu banyak yang penasaran bagaimana sih cara bergabung di sanggar Mbak Elina ini. Oh, gampang banget. Tinggal ngubungin saya bisa dengan WhatsApp, DM di IG. Oke, jadi untuk gabung sama saya di sanggar saya, langsung aja bisa calling saya lewat WhatsApp ataupun DM IG. Untuk gabungnya ada beberapa kelas aerobik, dewasa, perempuan, wajib perempuan. Ada kelas Zumba juga, itu kelasnya biasanya kebanyakan anak-anak muda karena have fun. Terus ada satu lagi, saya memiliki anak didik saya, dance kid, di usia berapa ya? Kebetulan ada umur 5 tahun sampai kelas 6 SD itu kelas berapa ya? Umur berapa ya? 12 12 tahunan tahun. mungkin. Iya, Iya, 12 sekitar tahun. segitu. Itu udah kelas-kelas saya di sanggarnya saya. Untuk pengen gabung sama saya langsung aja nanti bisa calling. Oke, saya ulang lagi ya. Tempat dari sanggar Mbak Elina ini di Jalan Kesehatan, itu sebelah baratnya fotokopi Canon. Klinik Elysia. Ada klinik kecantikan ya. Iya, Itu naungannya klinik memang. Elysia. Nah, di situ bisa langsung datang atau bisa langsung Gabung WhatsApp nomor WhatsApp saya. Mbak Elina. Di situ nanti bisa bisa bekrempek cara matur. Oh iya Mbak, dari tadi kita pembahasan ini panjang lebar, saya belum tahu nama sanggarnya Mbak. Iya, iya ta? Belum. Iya. Tapi Jalan Kesehatan sudah tahu. Ya, jadi nama sanggar saya sama seperti nama klinik, Elysia, cuma belakangnya ditambahin flamboyan, jadi Elysia Flamboyan. Elysia Flamboyan. Nah, Gitu. Mampir ya Bang? Tapi cowok nggak boleh Nggak Bang? boleh, Iya, makanya. lupa. Atau mau berubah jadi kepemimpinan jangan, nggak boleh. Biar nanti saya undang nanti di sanggar Makanati, insya Allah kapan-kapan. Senam bersama Bersenam gitu bersama ya Bang, bersama ya. Iya, sanggar benar. seni Makanati ya. Iya, benar ditunggu nih. Insya undangannya. Allah, insya Iya, Allah. insya Ya, Allah. kita doakan Baik, aja baik. ya, semoga terkabulkan itu. Iya. Baik, Tretan. Itulah tadi pembahasan tentang senam Zumba bersama instruktur Zumba dari Kota Pamekasan, Mbak Elina Aye, dan satu-satunya Zin yang ada di Kota Pamekasan. Baik, Tretan, cukup sampai di sini.
Kalau Tretan masih ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like. Untuk pertanyaan jangan lupa kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.